Kalau orang non-muslim itu nanti nasibnya bagaimana di akhirat? Apakah bisa masuk surga? Gitu. Agak bahaya ya, Kak ya. Ini agak sensitif ya. Siapa sih anak PMR yang terganteng yang itu punya langsung TV, Bu? Siapa kira-kira nih? Iya. Ini random banget ya pertanyaannya ya. Wah, ini siapa ini kira-kira ini anak Yang PMR punya yang lain langsung ada TV. yang tahu nggak? Siapa kira-kira? Ya kalau menurut Bu Hanum sendiri, yang Bu Hanum melihat ya Rananta ya dari kelas 12 F3 ya, Kak dia punya Rananta langsung ini ya. Wah, kamu punya banyak fans Rananta. Banyak banget ini banyak. Iya, katanya punya lesung pipit. Kalau yang punya lesung pipit ada Rananta. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BTS, welcome back to BTS Behind the School. Nah, berhubung podcast nih punya jargon ya Rahma, tapi Iya. kan Bu Hanum belum ikut jargon nih. Belum. Jadi kita ajak jargonnya dulu yuk. Iya. Nanti kalau aku bilang BTS, jawabnya Behind the School. oh gitu, gini ya. Ya. Behind the school gitu. Behind the School. Oh gini, behind the school. Ya. gitu. Jadi Bu. kita sapa dulu Sobat Iya. BTS ya. Hai Sobat BTS, welcome back to To BTS Behind the School. Nah, kali ini di podcast kali ini kembali lagi bersama aku Lintang Kirana Aji dan rekan aku Aku Rahmania Dwi Azhara sebagai host pada podcast kali ini. ini. Jadi sebelum masuk ke podcastnya, kita perkenalan dulu nih sama Bu Hanum selaku pembina Rahis SMA Negeri 1 Satu Grabat. Halo. Hai. Nah, di podcast kali ini kita bakal sesi tanya jawab nih sama Bu Hanum, tapi pertanyaannya langsung dari grounders-grounders semua yang udah mengisi link NGL. Nah, langsung masuk ke pertanyaan pertama aja nih Bu Hanum. Boleh. Jadi apa hukumnya jika berpuasa tetapi tidak sengaja melihat seseorang atau someone lawan jenis yang kita suka? Nah, kalau misalkan kok tidak terjadi apa-apa, maksudnya ketika melihat ya udah melihat saja gitu sambil lalu nggak masalah. Tapi ketika melihat kemudian dibarengi dengan hal-hal yang lain yang tidak senonoh, katakanlah misalnya berpegangan atau mungkin malah yang lebih jauh dari itu menjadi batal puasanya dan ada nanti damnya ada nanti. Gitu ya. Jadi Iya. kalau biasa ya cuma kalau lihat cuma aja lihat nggak biasa, apa-apa gitu ya, Bu. nggak apa-apa, nggak gereng sama sekali. Kalau mau gereng ya sudah pergi saja gitu supaya Menghindari nanti gitu ya, menghindari. ya supaya nanti tidak membayangkan hal-hal yang seharusnya tidak dibayangkan. Ya, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kalau orang non-muslim itu nanti nasibnya bagaimana di akhirat? Apakah bisa masuk surga? Gitu. Agak bahaya ya, Kak ya. Ini agak sensitif ya. Gini, Bu Hanum melihat dari kacamata Islam. Jadi kan kita tahu sendiri ya, ada malaikat Raqib Atid yang nantinya akan selalu menjaga kita, yang selalu mencatat amal baik maupun amal keburukan yang kita lakukan. Jadi segala sesuatu itu pasti ada catatannya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Segala sesuatu yang kita lakukan baik setitik zarrah itu ada catatannya. Ibarat kata misalnya kan banyak ya non muslim pun yang berperilaku islami itu banyak. Jadi mereka yang sering melakukan amal solih, mereka yang berbuat baik itu namanya perilaku islami meskipun bukan golongan dari orang yang muslim. Lah ketika ditanya nanti orang non muslim itu kalau dapat surga apa tidak, ada catatan kebaikannya. Tapi ketika kok nanti sudah sampai pintu surga ini loh, misalnya si X, si A, catatan kamu lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya.
Tapi ketika nanti sampai di mulut surga, di pintu surga, itu pasti akan ditanya passwordnya, kuncinya, Ini mana? passwordnya apa? Bisa Asyhadu nggak? alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus kuncinya apa? As-sholatu imatuddin. Kuncinya kita mau masuk surga salah satunya ya dengan sholat. Lah ketika itu kok belum ada, ya maka nanti dulu karena tidak sesuai dengan SOP ajaran Islam. Jadi begitu, Growners. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ya. Banyak siswi yang merasa rugi nih Bu Hanum kalau dapat haid di bulan Ramadan. Gimana sih cara supaya teman-teman perempuan ini bisa tetap dapat pahala di bulan Ramadan meski nggak bisa puasa dan sholat? Nah, ketika sedang haid ya, mungkin dari teman-teman semua haidnya mungkin ada yang waktunya sangat lama ya, katakanlah kalau sedikit-sedikitnya haid itu kan setitik ya, kalau istilah Jawanya namanya sak kecerotan, setetes gitu ya, setetes darah. Dan paling lama-lamanya itu nanti bisa sampai 15 hari. Kalau misalkan biar pahalanya sama ini berarti banyak sedekah salah satunya. Kemudian berbuat baik dengan orang tua, dengan orang lain, menghargai orang yang sedang berpuasa, dalam artian kita tidak makan dan minum di depan orang yang sedang berpuasa. Kemudian juga mengupgrade diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ketika Ramadan itu kan waktunya kita detox dari apa? Dari hal-hal yang mungkin ketika sebelum berpuasa, sebelum Ramadan itu banyak ghibah. Lah itu dihindari. Nih buat teman-teman yang Yang suka gibah ini mending dikurangin. Iya. Kemudian biasanya saya lihat banyak dari teman-teman semua ketika Ramadan itu mereka bagi-bagi takjil. Iya. Iya kan? Di jalan-jalan kayak gitu. Iya, bagi-bagi takjil. Kemudian juga perbanyak berzikir. Ya, perbanyak berzikir, melakukan amalan-amalan sholih ya. Banyak sebenarnya aktivitas yang membuatnya sama-sama supaya pahalanya sama dengan orang yang sedang berpuasa. Gitu. Salah satunya ya yang paling gampang Bersedekah. ya, bersedekah, menghormati orang yang sedang berpuasa. Dan masih banyak lagi ya. Pertanyaan selanjutnya bakal dibacain sama Rama. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ini emang agak melenceng ya dari tema kita hari ini, tapi kita akan tetap tanyain ke Bu Hanum. Siapa sih anak PMR yang terganteng yang itu punya lesung pipi, Bu? Siapa kira-kira nih? Iya. Ini random banget ya pertanyaannya ya. Wah, ini siapa ini kira-kira ini anak Yang PMR yang lain punya ada yang tahu nggak? Siapa kira-kira? Ya kalau menurut Bu Hanum sendiri, yang Bu Hanum lihat ya Rananta ya dari kelas 12 F3 ya, dia punya Rananta lesung ini ya. pipit. Wah, kamu punya banyak fans Rananta. Banyak banget ini banyak. Iya, katanya punya lesung pipit. Kalau yang punya lesung pipit ada Rananta. Terus yang anak 12 F2 yang pakai kacamata, siapa namanya? Mas Sabri ya, yang kelas 12 F2 itu juga ada. Dia pakai kacamata, sepertinya juga punya lesung pipit. Yang lain siapa ya? Sepertinya itu. Cuma itu aja. Itu ya, Bu. Kayaknya itu aja, yang lainnya nggak tahu. Lanjut pertanyaan. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengatasi atau hukum bagi penjual makanan yang melayani orang yang ingin membatalkan puasanya. Nah, kalau secara tujuan ya, tujuan dari pembeli tadi melayani siapa? Kalau tujuan dari penjual ya. Kalau tujuan si penjual tadi kok melayani 1 musafir, 2 anak-anak kecil yang memang belum baligh ya. Kemudian 3 melayani orang tua, melayani perempuan yang sedang haid, atau melayani seseorang yang tidak berpuasa mungkin karena sakit atau memang dia bukan dari golongan muslim, maka diperbolehkan. Tetapi ada etikanya, etika dalam jual beli. Etikanya apa? Ya harus menghormati antara si penjual dengan si pembeli dan masyarakat sekitarnya. Karena sedang berpuasa, maka tidak boleh kok terlihat begitu mencolok
Jadi biasanya terkadang ada itu warung-warung yang kemudian Ditutup Tuh. ya, Iya. itu toleransi Oh, iya. bagi menghormati bagi mereka yang sedang Berpuasa. berpuasa. Tetap kemudian yang ketiga, berjualan untuk mempengaruhi seseorang supaya tidak berpuasa. Ini yang diharamkan. Jadi kalau niatnya menjual, jadi ketika seorang pembeli tadi kok ingin menjajakan jualannya dan memiliki niat supaya orang-orang nanti kalau melihatnya nanti akan tertarik kemudian membatalkan puasanya, lah itu yang tidak boleh. Jadi di sini juga ada batas-batas toleransi yang harus yang harus dilakukan oleh si pembeli. Ya, jadi bagaimana caranya si pembeli tadi supaya di bulan Ramadan tetap dapat rezeki, tapi ya juga harus menghormati pembeli-pembeli yang lain. Penjual. Jadi begitu. Iya, penjual dan pembeli yang lain. Iya. Jual dan pembeli. Udah jam terakhir ini jadi sendiri time seperti sudah ngantuk Udah sekali. ngantuk ya Bu. Iya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir dari NGL itu ada bagaimana sih jika menjalankan puasa tetapi masih berbicara kasar? Gimana ini kira-kira? Berpuasa tapi ya salah satunya orang berpuasa itu kan harus menahan diri, bukan hanya sekedar menahan lapar. Kan di situ ada pesan-pesan, ada akidah, ada ya spiritual ya, kemudian ada sosial. Ya, salah duanya itu. Yang pertama untuk spiritualnya, bukan hanya kita menahan lapar, tetapi lebih ke menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu banyak sekali macamnya. Salah satunya tidak berbicara kasar, harus berbicara yang baik ya. Kemudian tidak membicarakan keburukan atau kesalahan orang lain ya. Kemudian tidak membicarakan aib-aib orang lain. Terus untuk ya kalau menahan laparnya kan mulai dari Terbit. terbitnya matahari Matahari sampai terbenamnya terbenamnya matahari. matahari. Iya. Jadi begitu. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar Lapar, saja. Kemudian dengan berpuasa kita juga bisa tahu orang-orang yang sekiranya yang dia kok kesusahan menahan lapar karena tidak ada rezeki ya, makanya kita disuruh berbagi. Salah satunya itu kita mengeluarkan zakat bagi mereka yang kurang mampu. Jadi begitu. Nah, kan ini udah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari Grounders, dari NGL. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi khusus dari divisi podcast buat Bu Hanum. Jadi, apa pesan utama Bu Hanum buat kami supaya Ramadan tahun ini nggak cuma sekedar lapar dan haus, tapi beneran ada yang membekas di hati? Oke. Jadi untuk para Gen Z semuanya ya, karena Ramadan itu momentum kita untuk mengupgrade diri, mendetoks diri. Jadi silahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan ya, mengupgrade diri sendiri supaya di Ramadan 1447 Hijriah ya, 2026 Masehi ini menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih produktif lagi, lebih kreatif lagi ya, dan lebih energik dan bersemangat tentunya, dan bisa melakukan banyak hal-hal yang positif ya. Biasanya kalau anak-anak turun ke jalan membagikan takjil atau mereka berbagi dengan yang ada di panti asuhan. Kemudian mereka itu ada yang pernah Ibu lihat itu membersihkan kamar mandi masjid atau masjid setempat ya, jadi campur ya bahasanya, ada bahasa Jawanya Kan ngobrol-ngobrol santai. Iya, santai aja. jadi gitu. Jadi banyak sekali aktivitas yang bisa kalian lakukan di Ramadan tahun ini. Nah, jadi ini kok udah masuk ke sesi pesan dan kesan ya Rahma. Iya. Tandanya apa nih Rahma? Ya, tandanya kita udah ada di penghujung pada podcast kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Hanum yang sudah berkenan untuk mengisi acara podcast pada kali ini. Nah, dari kami juga mengucapkan mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hati-hati Grounders semuanya. Kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Dadah. Bye bye.